What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas suka dukanya menggunakan iPhone, terutama dari perspektif diri gue sendiri atau pribadi gue, dan juga dari teman-teman followers di Instagram gue. Ya, bisa kita katakan dari netizen juga lah ya. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Suka duka menggunakan iPhone. Pertama adalah ini dari perspektif pribadi gue, yang tentunya bisa jadi berbeda dengan experience kalian atau pengalaman kalian. Gue menggunakan iPhone atau gue pakai iPhone itu udah cukup lama ya. Yang gue inget sejak iPhone 3G gue menggunakan iPhone 3G, tapi gue lupa tahunnya tahun berapa. Intinya gue pertama kali menggunakan iPhone itu adalah iPhone 3G gue. Setelah itu gue loncat ke iPhone 5S yang gue udah jadikan bingkai di video ini. Dan itu adalah iPhone pertama kali gue ngonten. Setelah itu gue menggunakan iPhone 6s, dan 6s juga digunakan juga untuk konten juga. Kalau nonton video-video lama gue juga sempat menggunakan iPhone 6s. Selanjutnya gue menggunakan iPhone 8 Plus, lalu gue loncat ke iPhone 11 Pro, dan akhirnya sekarang gue menggunakan 13 Pro. Ya, gue nggak tahu kedepannya mungkin gue bisa upgrade lagi ke 14 Pro, amin, dan selanjutnya. Ya, sepengalaman gue suka dukanya menggunakan iPhone. Sebenarnya gue pengen bahas dukanya dulu sih. Ya, kenapa gue pengen bahas duka? Mungkin awal-awal penggunaan iPhone aja. Pada saat gua menggunakan iPhone 5S, 3G, ya itu lumayan tuh. Tapi setelah gua menggunakan iPhone 8 Plus, itu nggak ada duka sih, sejujurnya. Hingga detik ini gua nggak mengalami duka. Dalam artian gini ya, mau dari sisi performance, baterai, kesulitan kirim data, transfer data, hingga saat ini gua udah nggak mengalami lagi. Dulu mungkin karena eranya juga belum canggih ya. Itu mungkin di kisaran di tahun-tahun, ya kalau gua nggak salah 2012-2013 lah kayak gitu. Ya, sejujurnya gua dukanya untuk saat ini, bicara saat ini udah nggak ada. Mau dari sisi baterai, kabel, ya kalau dulu ya iyalah, karena pengguna iPhone juga nggak sebanyak sekarang. Jadi kalau misalnya mau pinjem kabel juga gampang, mau pinjem adapter juga gampang. Dulu juga kan belum lighting kayak gini. Dulu tuh masih yang gede gitu loh kalau lo ingat. Nah itu ya nggak semua orang punya chargernya. Kalau sekarang kan udah lighting kayak gini ya, udah banyak penggunanya di Indonesia, nggak kayak dulu lah intinya kayak gitu. Jadi ya dukanya gue udah nggak ngalamin banget sih, apalagi teknologi semakin berkembang, dan gue juga menggunakan Apple Watch juga, dan gue menggunakan AirPods juga di sini. Jadi ya gue udah nggak terlalu mikirin apa ya dukanya sih. Kalau sukanya adalah gue ngerasa ekosistem Apple tuh bener-bener membuat gue jadi mudah. Gue nggak mau berlebihan, tapi ya memang realitanya gue dibikin mudah sama ekosistem Apple, mulai dari AirPods gue, iPhone gue, Apple Watch gue, iPad gue. Apalagi kalau kita udah menggunakan Apple Watch sama AirPods itu udah gampang banget lu mau kontrol telepon, bales chat. Ya di video-video sebelumnya gue udah bahas lah tentang tips and trick Apple Watch juga, pengaturan AirPods gue udah bahas di video sebelumnya. Jadi untuk sukanya intinya di ekosistem Apple atau sistemnya dia sih lebih tepatnya. Kalau hardware menurut gue ya Apple hardware-nya juga mungkin rame juga nggak gede-gede banget lah ya. Tapi kan ada intinya kekuatan codingan dalam sistemnya dia lebih powerful gitu loh untuk menjaga ekosistemnya. Dan gue juga sempat bertanya juga nih sama teman-teman di Instagram, followers gue yang budiman, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, berikut ini dia adalah responnya. Jadi sebelumnya di Instagram gue sempat nge-share seperti ini ya. Guys, kasih tahu gue suka duka kalian menggunakan iPhone di kolom respons kayak gini, dan cukup banyak juga yang respon. Mungkin beberapa kita akan bacakan. Di sini yang pertama ada Desi Ilmia Instagramnya ya, Desi Ilmia _ sukanya iPhone tuh kasta tertinggi sih karena brand, dukanya boros baterai. Kalau boros baterai kayaknya dari zaman iPhone 5S gue juga udah ngerasa boros. Bukan gue berpihak ke Apple, tapi gue merasa itu memang kelemahan Apple juga sih. Ya gimana ya, namanya juga dia menerapkan sistem-sistem yang canggih-canggih, fitur-fitur yang canggih-canggih, dan terhubung semua ke internet. Jadi ya akan dikorbankan dari sisi baterai. Kalau pendapat gue kayak gitu ya terkait responnya Desi nih. Nah di sini ada Indrianti Ruke ya, selalu suka dukanya itu ketika nggak ada telepon dari dia. Ya kan gitu dong, Mbak.
Dan di sini ada lagi nih, Krisna_Mulia. Nggak bisa absen online bang, aplikasinya cuma dibikin instansi buat Android. Ya sebenarnya emang nggak gampang bikin aplikasi di iOS ya. Gue sempat ngobrol sama teman-teman yang R&D, Research and Development. Bahkan bikin aplikasi di iPhone itu algoritmanya aja dicek sama pihak Apple. Ketika algoritma lu salah dalam aplikasi, itu pasti dikatakan ditolak lah. Gue nggak tahu sih skematiknya gimana, tapi intinya kalau algoritmanya salah itu dikembalikan kayak gitu-gitulah. Di sini ada Manulang Wayu, hanya harga yang agak kemahalan. Waduh, Apple emang sejak 1984 udah nggak pernah jual produk murah lagi sih, setahu gua. Baterainya seperti air mengalir min. Waduh. Ini lucu-lucu banget di sini ya. Sebagai Release 13 mini and Android as flagship, gak enaknya tema iPhone cuma hitam putih. Oke, ini dari error nih. Ya, tema sebenarnya Apple memang sepertinya tidak mengakseskan lebih ya, karena gue nggak ngerti sih. Ini jailbreak aja nggak pernah di shutdown sama dia. Buat teman-teman yang sering jailbreak tuh pasti paham, untuk pakai tema dan lainnya tuh ya lu harus jailbreak gitu. Lalu, waduh ini banyak banget nih, gue bingung juga sendiri nih bacanya nih. Kirain dikit loh. Ini dari ECYC ya. Suka banget, simple. Dukanya baterai kak, baterai. Jadi semuanya hampir kebanyakan baterai ya. Terus di sini ada Kevin Da Costa. Sukanya kamera real, no tipu-tipu. Dukanya selalu jadi baterai yang masalah boros. Ya, kayaknya hampir kebanyakan semua mengeluhkan dari sisi baterai ya. Jadi dia merasa gampang low, gak seawet HP Android. Dan ya kebanyakan baterai kayaknya ya. Sisanya ya ada yang sukanya dipinjem-pinjem buat foto ya. Dukanya di bagian memori sih nggak ada dukanya. Ada yang bilang nggak ada dukanya. Paling duka sih kalau pecah LCD. Waduh. Oh ini ada lagi nih dari Evando_Josano. Suka performa plus kameranya, duka harganya. Ini lucu-lucu banget, tapi ini kayaknya nggak mungkin gue bacain satu persatu semuanya. Tapi intinya terima kasih teman-teman yang udah respon di Instagram gue. By the way, buat teman-teman di YouTube yang belum follow Instagram gue, silahkan follow Instagram gue di sini. Jadi lu bisa lebih gampang untuk nanya-nanya atau kita sharing session gitu ya. Dan ini thank you so much untuk teman-teman yang udah respon. Gue ngerasa, waduh ini banyak banget. Gak expect gue kalau bakalan sebanyak ini yang respon, kirain gak banyak. Ya tapi intinya setelah gue amatin, lebih banyak baterai. Nah ini seperti ini, Yunia Naya. Of course yang pertama baterai. Oke, itu masalah duka ya. Ya pada intinya semua dukanya di baterai. Menurut gua baterai seperti tadi gue katakan itu memang jadi salah satu kelemahan Apple sih. Bagi gue juga begitu, gue ngerasa. Tapi mungkin ya menurut gua ini opini gua aja sih. Gua rasa Apple sebenarnya udah meningkatkan performa baterai. Tapi karena memang fitur dan ekosistemnya ini memaksa iPhone untuk bekerja terus lebih daripada biasanya, jadi tetap akan mengalahkan dari sisi kekuatan baterai. Jadi baterai akan kalah terus tuh kayak gitu. Jadi gua rasa secanggih apapun Apple pasti dia akan korbankan baterai. Ya apalagi semua sekarang udah kayak this is world information gitu kan, udah dunianya informasi. Lo pasti akan ngakses internet juga kan lewat iPhone lo kayak gitu. Jadi gue rasa buat temen-temen yang bilang dukanya baterai ya udah mau gimana, itu adalah salah satu resiko kita menggunakan iPhone menurut gue. Karena gue rasa sih ya nggak ada cara lain selain terima aja. Makanya kan Apple bikin baterai pack lah ya kan, MagSafe baterai pack. Bahkan sebelumnya sempat bikin casing ya kan, casing yang ada baterainya gitu loh. Apple tuh emang pinter juga manfaatin marketingnya dari sisi kelemahan ya kayak gitu. Jadi gue rasa lebih banyak baterai sih ke soal dukanya ya. Tapi kalau misalkan duka yang lainnya, nah ini ada lagi nih ketemu nih, Vivi Nuril. Duka banget kudu upgrade iCloud, kenapa pilihannya nggak ada 1 terabyte, kan 2 terabyte mehong. Iya, buat teman-teman yang nggak tahu, kalau lu mau berlangganan iCloud, gak ada 1 terabyte, langsung lompat ke 2 terabyte. Dan di sini ada lagi nih, Fitrana 12. Suka kamera dan story bagus, duka baterai. Nah kan baterai lagi. Jadi ya udahlah, memang baterai itu kayaknya semua baterai ya. Waduh, sebenarnya balik lagi sih, tergantung pemakaian kita, tergantung kita menyikapinya. Sepengalaman gue menggunakan iPhone, ya selama lo bisa kontrol penggunaan iPhone lo, baterainya akan tetap aman sih. Bahkan iPhone 13 Pro yang gue gunakan ini, kita cek aja bareng-bareng ke setting, lalu ke bagian baterai. Nah di sini lo bisa lihat nih activity penggunaan gue. Ya bener banget, baterainya baru gue habis cabut dari charger 1 jam yang lalu. Dan lu bisa lihat penggunaan iPhone gue ya. Dan di sini screen on time-nya juga nyentuh 5 jam, dan baterai health-nya ya masih 95% juga ya. Dan sebenarnya tetap balik ke penggunaan masing-masing sih. Kalau pendapat gue ya, pendapat gue seperti itu. Kalau untuk baterai, karena yaitu salah satunya, pertama iPhone memang jadi kelemahannya, baterai itu adalah kelemahan dari iPhone. Tapi sebenarnya tanda kutip kelemahannya itu. Oke, balik lagi ke judul suka dukanya menggunakan iPhone. Ya, video ini memang isinya cuma cerita aja kayaknya ya.
dan tangan gue sama HP ini. Suka dukanya menggunakan iPhone, kayaknya lebih banyak sukanya kalau menurut pribadi gue. Dukanya udah nggak ada, ya karena gue udah kasih tahu alasannya tadi. Mungkin buat teman-teman yang masih mengalami dukanya, gue rasa ya udah, itu tergantung kalian menyikapinya aja. Oke, ya udah, gue rasa cukup video kali ini, dan video ini tayang di hari Minggu. Happy Sunday buat teman-teman semua. Terima kasih banyak udah menonton video gue, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.